Halo Sobat Anggrek, Happy 2022 New Year kepada penonton setia Teras Anggrek. Mengawali tahun ini, Teras Anggrek ingin memberikan satu lagi rekomendasi anggrek untuk pemula. Ya, kita punya seri anggrek buat pemula. Sebelumnya ada Cattleya Sif Cindy Perfume, dan ada seri B-nya dengan salah satu koleksi Vanda Manual Nunes. Jadi bagi sobat anggrek pemula atau yang lagi ingin mencari anggrek yang relatif gampang dirawat dan dibungakan, bisa mengecek kedua video tadi dan juga video yang akan kita saksikan ini. Satu lagi anggrek buat pemula dari jenis Cattleya, Rin Cattleyantheh disingkat RTH, yang mint orange. Warnanya yang oranye menyala juga cocok sebagai pemberi semangat kita semua di tahun yang baru ini. Mari kita saksikan alasan saya menobatkan anggrek ini oke buat pemula. Pertama-tama, saya mau liatin ke sobat anggrek kalau anggrek ini warna oranye bunganya berubah seiring lama bunga mekar. Warna oranyenya sedikit berbeda dengan yang ditunjukkan kamera ya. Ini saya coba adjust dulu brightness kamera supaya dapat aslinya. Bentar ya. Iya, nah lebih kurang seperti ini kalau dilihat langsung. Sobat anggrek bisa bandingkan antara ketiga bunganya. Warna oranye bertambah nyala seiring lama mekar bunganya. Yang ini sudah mekar sekitar 4-5 hari. Seperti sunkiss warnanya. Kita bandingkan dengan yang satu ini. Baru mulai buka bunganya hari ini. Masih agak nguncup. Warnanya lebih kekuningan dibanding oranye. Sesudah seminggu, warnanya akan jadi seperti ini. Bukan pertama kali saya bahas yang mint orange. Sudah pernah saya buatkan video sebelumnya saat berbunga di teras anggrek. Bisa disaksikan video sebelumnya dengan cara klik link di bagian kanan atas screen saat ini. Cukup lengkap saya bahas tentang perawatan dan ciri-ciri anggrek ini di sana. Termasuk juga keunggulan anggreknya, antara lain cepat tumbuh antara bab 1 dengan bab berikutnya. Itu maksudnya cepat berbunga kembali. Bunganya tebal, lumayan awet untuk jenis Cattleya, dan ukuran anggreknya tidak terlalu besar, irit tempat ya. Di video ini saya mau nambahin lagi nilai plus anggrek ini. Kalau minusnya tetap ya sobat anggrek, yakni bunganya tidak ada aroma wangi. Tambahan plusnya, pertama, rajin berbunga. Ini kalau tidak salah di video sebelumnya bunganya mekar dari bab yang ini. Setelah itu setiap babnya mature, pasti amplopnya berisi, tidak PHP. Berarti minimal sudah berbunga 6 kali di teras anggrek dalam kurun waktu 2 tahun. Lumayan rajin kan ya? Bulbnya juga konsisten tumbuh makin besar, artinya anggreknya makin betah di teras anggrek, padahal tidak ada saya kasih perawatan khusus, jadi dia memang gampang dipelihara. Faktor kedua, anggrek ini tahan banting. Sempat saya jadikan percobaan apakah penurunan temperatur berpengaruh pada kuntum bunga. Hipotesanya, kuntum bunga tambah banyak bila klipnya makin sejuk. Jadi saya bawa ke kantor yang full AC. Beberapa hari sebelum work from home WFH saya bawa pulang. Selamatlah dia. Kalau masih di kantor pasti udah mati karena saya belum balik lagi ke kantor. Hampir 2 tahun sejak pandemi dimulai. Bukannya stres, anggreknya dipindah-pindah gitu tetap konsisten setor bunga. Sedangkan hasil percobaan temperatur tadi, iya sih temperatur lebih rendah bisa bikin bunga mekar bersamaan sehingga kelihatan lebih banyak yang mekar dibanding 1-2 aja ya. Tapi belakangan saya menemukan cara yang lebih efektif tanpa perlu menurunkan temperatur. Ikuti terus video ini. Faktor ketiga termasuk tahan hama atau penyakit. Ini sobat anggrek bisa lihat bagian belakang daunnya penuh bercak coklat. Kena hama, kemungkinan jenis scale atau kutu perisai. Coklat-coklat semua ya bagian bawah daunnya. Sedang saya usahakan menangani hama ini. Hampir semua Cattleya di teras anggrek terserang. Nanti kalau berhasil saya share
caranya ke Sobat Anggrek. Kalau tidak mungkin jadi pelajaran bagi saya dulu, sampai berhasil bagaimana menanganinya tanpa menggunakan insektisida. Balik ke yang mint orange, Cattleya-nya survive walaupun terserang hama. Lebih baik kondisinya dibanding Cattleya yang lain. Dan sepertinya hamanya pelan-pelan juga kapok, tidak berkembang di anggrek yang ini. Kesimpulannya dia cukup resistan terhadap hama, malah tetap bisa berbunga, luar biasa. Dari sisi itulah saya sangat merekomendasikan anggrek ini sebagai anggrek yang cocok buat sobat anggrek pemula. Selanjutnya saya ingin share juga yang tadi, tips membuat kuntum bunga lebih banyak untuk jenis Cattleya mini atau medium. Beda dengan Cattleya besar yang bunganya hanya 1-2, jenis mini bunganya bisa bergerombol banyak. Karena biasanya Catty mini ada indukan jenis Cattleya guarante atau epidendrum yang bunganya kecil-kecil, kemeriuk, rame. Seperti bisa sobat anggrek lihat di video pertama, hanya 1 yang mekar saat itu dan saya pamerkan ke sobat anggrek, mungkin pada belum tergoda saat itu ya. Sekarang ada 3 yang mekar. Sebenarnya jumlah kuntum bunganya waktu amplop baru buka ada sekitar 6 atau 7. Tapi karena anggreknya sedang diserang hama, tidak dalam kondisi the bestnya, yang berhasil mekar hanya 3. Gak apa-apa, masih ada kesempatan nanti. Nah, cara membuat knop atau cabung calon bunga banyak untuk jenis ini di daerah panas adalah saat amplop mulai terlihat ada bakal bunga, kurangi pemberian cahaya. Gradually, perlahan-lahan, jangan drastis ya sobat anggrek. Pindahkan ke tempat yang tetap dapat cahaya, tapi lebih teduh. Dari situ, knop dan tangkai bunga akan melambat tumbuhnya karena fotosintesis berkurang. Sepertinya karena metabolisme anggrek melambat inilah, dia punya cukup waktu untuk menumbuhkan knop-knop berikutnya di dalam amplop. Jadi rame bunganya. Mungkin tips ini tidak efektif di daerah dingin, tanpa diapa-apakan juga bisa dapat kuntum bunga yang lebih banyak. Tapi bisa dicoba bagi sobat anggrek yang tinggal di daerah panas, timbang bingung atau kecewa, bunganya kok hanya 1 atau 2, tidak seperti di foto dari seller. Dari eksperimen saya, hasilnya bagus. Bisa kita lihat seperti saat ini ada di layar. Begitu sobat anggrek, mudah-mudahan informasi di video ini bermanfaat. Selanjutnya, kita akan ketemu lagi dengan si cantik oranye ini setelah dia selesai berbunga. Mungkin 2-3 minggu ke depan. Saya akan ganti setupnya ke semi hidroponik. Akan kita lihat cara-caranya, detailnya seperti apa setup semi hidroponik itu. Tahun ini selain anggrek bulan novelty, saya ingin lebih banyak membahas tentang cara tanam semi hidroponik. Atau nanti mungkin juga water culture ya. Ini 2 alternatif cara miara anggrek yang mungkin dianggap tidak lazim, tapi it works well dari pengalaman saya. Bukan hanya untuk anggrek sakit, bukan hanya untuk nemuin keiki atau akar, tapi juga bagus untuk setup permanen anggrek. Bagi yang ingin belajar lebih dalam topik ini dan belum subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya sekarang. Jangan lupa nyalakan juga loncengnya ya. Akhir kata, terima kasih sudah mampir di channel ini di tahun yang baru. Semoga tahun 2022 sobat anggrek semua sehat selalu, bahagia, dan semakin banyak koleksi anggreknya. Saya Andari, sampai jumpa di video berikutnya.